Dia juga cukup penasaran dengan buah dewa yang gelap ini. Perlu diketahui bahwa setelah orang-orang gelap mengambil buah dewa yang gelap ini, mereka dapat mengintegrasikan jalan surgawi dari alam semesta ini. Apa yang dipikirkan Qin Chen adalah apakah dia bisa mengembangkan sumber kegelapan yang sebenarnya setelah mengambilnya. Lagi pula, aura gelap di tubuhnya berevolusi dari kekuatan darah Raja Kegelapan. Namun, kekuatan darah Raja Kegelapan terlalu istimewa dan terlalu mencolok. Aku tidak bisa menggunakan kekuatan darah Raja Kegelapan setiap saat, bukan? Tetapi jika Anda mengambil buah dewa gelap ini, Anda dapat mengembangkan sumber kegelapan lain, yang merupakan cara untuk menyembunyikan diri di antara orang-orang klan gelap. Memikirkan hal ini, Qin Chen berjalan perlahan menuju gunung yang gelap ini. Setelah memasuki gunung suci ini, dia sudah merasakannya. Gunung yang gelap ini tidak tinggi, tetapi sangat megah, dan memiliki suasana yang tak terlukiskan. Saat Qin Chen berjalan, perasaan aneh muncul di hatinya, seolah-olah kekuatan misterius ingin dia berlutut, seolah-olah, dari lubuk jiwanya, ingin dia menyerah. Qin Chen mendengus, dia adalah arogansi dunia, dan dia akan tak terkalahkan di masa depan. Bahkan leluhur Yuan Mo tidak bisa membuatnya menyerah. Bagaimana dia bisa sujud di bawah gunung? Namun, Qin Chen melihat banyak makhluk, dan mereka benar-benar berlutut di sisi jalan pegunungan. Makhluk-makhluk ini semua berbentuk aneh, di antara mereka, Phoenix hitam Celuan, Peri Shen Huang, bersujud di tanah, mencoba memahami, dengan wajah penuh pengabdian, bahkan fanatisme. Qin Chen langsung mengerti bahwa orang-orang yang berlutut ini seharusnya menjadi banyak tunggangan atau pelayan yang bangga di gunung suci ini. Ini membuat Qin Chen terdiam. Di sini, pemuda itu telah mengatakan sebelumnya bahwa arogansi non-klan kegelapan tidak dapat masuk, tetapi tunggangan mereka dapat menikmati peluang di sini, dan orang-orang klan kegelapan biasa itu bahkan tidak memenuhi syarat untuk muncul. Pembagian peringkat klan kegelapan tampaknya sangat ketat. Gunung suci itu sebenarnya tidak terlalu tinggi, tetapi karena paksaan ini, Qin Chen berjalan sangat lambat, dan dia menyadari kekuatan ini sedikit, dan dia tidak mencapai puncak gunung sampai setengah jam kemudian. Apa yang muncul di depan Qin Chen adalah platform besar, di mana banyak orang sudah mengepung. Ada banyak orang di lingkaran terluar, setidaknya ratusan orang, sedangkan lingkaran dalam lebih sedikit, hanya sekitar selusin. Seluruh platform sangat sederhana dan gelap, membuat orang merasa tidak nyaman dan muram. Dan di atas platform batu, ada garis-garis hitam aneh satu persatu, garis-garis itu sederhana dan tidak canggih, memancarkan suasana yang berdebar-debar. Ketika Qin Chen melihat garis itu, matanya membeku. Karena pola ini sebenarnya adalah formasi larangan yang besar, dan levelnya sangat mengerikan, setidaknya itu adalah level tertinggi. Intinya bahkan Qin Chen terlihat pusing dan tak tertahankan dengan pola ini. Ini membuat hati Qin Chen bergetar, dan dia menarik napas dalam-dalam. Qin Chen duduk, dan melihat ke atas dengan pola-pola ini, dan melihat pohon hitam kuno di tengah platform batu. Ada berbagai macam buah-buahan di atasnya, menunjukkan berbagai bentuk, ada yang seperti harimau yang bercokol, ada yang seperti naga yang membubung ke langit, dan ada yang seperti pedang tajam. Tak satu pun dari mereka adalah sama. Ada ratusan dari mereka, apalagi aura dari masing-masing buah ini berbeda-beda. Misalnya, buah berbentuk pedang memiliki ki pedang yang kuat. Jenis naga adalah nafas naga, sama seperti evolusi naga asli. Qin Chen menghitungnya, total ada 99. Ada 100 jalan, salah satu yang terbaik di dunia. 100 adalah pohon kesempurnaan, dan 99 buah sejalan dengan pergerakan langit dan bumi. Pada saat ini, Qin Chen memikirkan pohon surga dan pohon kekacauan di dunia kekacauannya. Buah dewa yang gelap ini agak mirip dengan pohon surga yang mengandung prinsip tertinggi dari langit dan bumi. Namun, pohon ilahi Dao surgawi menghasilkan 108 buah, sedangkan pohon ilahi kegelapan menghasilkan 99 buah. Tentu saja, buah ilahi tidak tumbuh secara acak. Yang lebih mengejutkan Qin Chen, kekuatan kegelapan pada pohon yang gelap sangat suram, tetapi buah gelap yang dihasilkannya penuh dengan keharuman, dan permukaan buahnya bercahaya, semua buahnya jernih, berwarna-warni, dan harum. Pola setiap buah unik dan tidak jelas. Qin Chen melihat sekeliling,
dan melihat bahwa kereta Shen Huang Ferry Luan yang dia lihat sebelumnya diparkir di suatu tempat di ruang terbuka di bawah, dan Hei Ye sedang duduk di tempat terluar, memandangi pohon itu, duduk bersila di sana, sepertinya sedang menunggu buah untuk jatuh. Bukan hanya dia, tetapi semua orang yang hadir bersila di dekat platform batu. Apakah mereka jauh atau dekat? Mereka semua menatap dengan penuh semangat, mengeluarkan air liur pada buah dewa yang gelap, tetapi tidak ada yang benar-benar mengambil tindakan langsung untuk menjarahnya. Qin Chen penasaran, dan ketika dia merasakan sirkulasi pola penahan di bawah pohon suci yang gelap, dia langsung mengerti. Sebelum pohon keramat yang gelap ini menjadi dewasa, ia dijaga oleh pola larangan. Siapapun yang berani melangkah maju dengan gegabah pasti akan memicu pola larangan yang mengerikan ini. Dan pola susunan ini setidaknya tingkat tertinggi. Dengan kekuatan arogansi ini, saya khawatir jika mereka berani bergerak, mereka akan dimusnahkan menjadi abu dalam sekejap, dan tidak akan ada tulang yang tersisa. Dari mana asalmu? Jangan berdiri di sana dengan bodoh. Cari tempat untuk duduk dengan cepat. Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah tanah suci kegelapan? Bisakah kamu mengganggu semua orang dan menarik buah dewa kegelapan? Ucap seseorang merasakan kemunculan Qin Chen di belakangnya, dan segera berbalik dan memarahi Qin Chen, menunjukkan kesabarannya. Mata Fei Evil menjadi dingin, dan dia hendak memarahi, tetapi Qin Chen melambaikan tangannya untuk menghentikan Fei Evil. Dia terkekeh, dan tidak keberatan. Sebelum dia mengetahui situasinya, dia tidak repot-repot memperhatikan orang-orang klan gelap ini. Gerakan di sini segera membuat khawatir orang lain yang hadir, dan semua orang menoleh. Di bawah pengawasan semua orang, Qin Chen berjalan menuju pusat platform batu. Berani, siapa kamu dan siapa yang mengizinkanmu untuk maju? Dengan gerakan Qin Chen, sepertinya dia telah menyinggung semua orang, dan ada teriakan-teriakan di sekelilingnya seketika. Qin Chen mengerutkan kening, mengapa, tidak bisakah kita bergerak maju di sini? Semuanya diam. Pada saat ini, di tengah platform batu, mata selusin pria dan wanita tampan saling memandang, dengan ekspresi tidak senang di wajah mereka. Orang-orang ini semua memancarkan aura yang mengerikan, masing-masing dengan kultivasi yang luar biasa, jelas mereka adalah arogansi klan kegelapan. Tuan Tianhe, bocah inilah yang sebelumnya melukai bawahan. Pada saat ini, teriakan nyaring tiba-tiba terdengar. Di pinggiran kerumunan, seorang pemuda kehilangan lengan tiba-tiba berdiri. Dia adalah orang yang lengannya dipotong oleh Qin Chen sebelumnya, dan berkata dengan cemas kepada salah satu kelompok Tian Jiao saat ini. Tianhe Shengzi tiba-tiba menoleh. Tuan, Anda baru saja melukai pemuda ini, Anda sangat berani. Matanya tampak tenang, tetapi untuk sesaat, tampaknya sungai surga yang luas mengalir keluar dari langit dan bumi. Sungai surga ini mengandung kekuatan aturan yang bergulir, dan kekuatan kegelapan membubung ke langit, seolah-olah itu bisa memusnahkan segalanya. Kekuatan tak terlihat langsung menekan Qin Chen. Ini adalah represi di tingkat jiwa. Qin Chen tersenyum sedikit, tubuhnya bergetar, terdengar bunyi klik, dan dalam kehampaan, seolah-olah ada sesuatu yang meledak. Dalam sekejap, tekanan mengerikan yang telah ditekan pada tubuh Qin Chen sebelumnya menghilang dalam sekejap, tidak meninggalkan apapun. Mata Tianhe Shengzi itu tiba-tiba menyusut. Bukan hanya dia, tetapi juga Tian Jiao lain di sekitarnya sedikit berubah warna. Tianhe Shengzi adalah yang terbaik di antara mereka, dan mereka berada pada level yang sama dengan mereka. Serangan sebelumnya, rata-rata klan gelap tidak dapat menahannya sama sekali. Pria di depannya ini terlihat sangat aneh, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu, dari mana asalnya? Tuan Tianhe, orang ini sangat sombong dan mendominasi, dia harus dibunuh. Ucap pria muda dengan lengan patah itu maju selangkah, penuh aura pembunuh, dan segera aura gelap yang mengerikan menyapu, melonjak di sekitar platform batu. Adegan ini membuat Tian Jiao lainnya sedikit mengernyit dan menatap Tianhe Shengzi. Diam, ucap Tianhe Shengzi mendengus dingin, menatap Qin Chen dengan mata yang dalam, dan berkata kepada pemuda dengan lengan patah, duduklah untukku. Tuan Tianhe, ucap pemuda itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia melihat mata Tianhe Shengzi tenggelam, dan dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Dengan keras, pemuda itu langsung meledak dan jatuh keluar platform batu, sedikit pusing.
Seteguk darah keluar dari mulutnya, dan ekspresinya bingung. Jika kamu tidak tutup mulut, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kamu tahu ini tempat apa? Kamu telah mengganggu pohon suci kegelapan, dan kamu tidak dapat meminjam 10 kepalamu. Ucap Tianhe Shengzi berkata dengan dingin. Baik tuanku, ucap pemuda itu berkeringat dingin, dia gemetar dan tidak berani berbicara lagi. Tianhe Shengzi menatap Qin Chen dalam-dalam, tetapi dia tidak terus bergerak, dia hanya mengabaikan Qin Chen dan terus melihat ke pohon suci yang gelap. Ini sedikit mengejutkan Qin Chen. Tuanku, pohon keramat yang gelap ini sangat istimewa. Jika Anda ingin mendapatkan buah ini, Anda harus menunggu buahnya matang dan menggunakan kekuatan aturan Anda sendiri untuk menarik buahnya. Fluktuasi aturan apapun akan memengaruhi penarikan buah gelap. Oleh karena itu, sejauh yang saya tahu, pertempuran umumnya tidak diperbolehkan di sini. Melihat Qin Chen tampak sedikit bingung, Fei Evil buru-buru menjelaskan. Oh, ada yang seperti itu, tidak heran. Gumam Qin Chen berpikir dalam hatinya, tetapi terus bergerak maju. Tianhe Shengzi dan lebih dari selusin arogansi, melihat Qin Chen mencoba berjalan menuju tengah platform batu, hanya memandang Qin Chen dengan dingin dan tidak mengambil tindakan apapun. Sepertinya dia tidak peduli. Ini membuat Qin Chen bingung. Pihak lain tidak menghentikannya. Hati Qin Chen bergerak, dan begitu dia mendekat, tiba-tiba, tekanan kegelapan yang mengerikan menimpanya dalam sekejap. Segera, sudut mulut Tianhe Shengzi dan yang lainnya mencibir. Apakah menurut Anda platform batu ini mudah untuk didekati? Jika ingin mendekati platform batu, Anda harus menanggung atmosfer paksaan dari platform batu dan pohon gelap. Ini bukan sesuatu yang bisa didekati oleh orang biasa. Begitu orang biasa dari klan gelap mendekat, mereka akan dikejutkan oleh paksaan yang mengerikan di tubuh mereka secara instan, dan mereka tidak akan bisa bergerak. Ini juga alasan mengapa mereka tidak menghentikan Qin Chen, karena platform batu itu sendiri tidak dapat diakses oleh siapapun. Ini menarik. Gumam Qin Chen tersenyum sedikit, dan kekuatan di tubuhnya menyala, seolah tidak ada apa-apa, dia langsung maju. Paksaan yang menekannya seperti angin sepoi-sepoi bertiup di wajahnya, itu tidak bisa mempengaruhinya sama sekali. Melihat pemandangan ini, ekspresi Tianhe Shengzi dan yang lainnya yang memiliki senyum mengejek samar di sudut mulut mereka tiba-tiba membeku, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Bagaimana bisa? Bahkan mereka perlu menghabiskan sejumlah waktu untuk menyadari paksaan mengerikan yang terkandung dalam pohon suci kegelapan sebelum mereka bisa menolaknya. Tapi bocah di depannya menahan kekuatan ini hanya dalam sepersekian detik, sungguh sulit dipercaya. Qin Chen melangkah maju selangkah demi selangkah, datang ke platform batu, dan duduk perlahan. Di belakang, Fei Evil juga mengikuti Qin Chen dari dekat, mengikuti Qin Chen ke depan platform batu. Paksaan yang mengerikan menekannya, dan itu tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya, seolah-olah tidak ada apa-apa. Ini membuat semua orang semakin tidak bisa berkata-kata. Qin Chen baik-baik saja, kenapa para pelayan yang mengikuti anak ini begitu menakutkan, mampu menahan paksaan dari platform batu dan pohon suci yang gelap. Ini membuat beberapa orang yang hadir mau tidak mau melihat ke arah Qin Chen beberapa kali lagi, dan ada kilatan keterkejutan di mata mereka. Dan saat semua orang terkejut, tiba-tiba, hahaha, kuharap pangeran tidak terlambat. Tawa keras dan sombong terdengar di langit, dan orang bisa melihat kereta yang sangat mewah mendekat dengan cepat di langit. Mereka yang bisa mengemudi di sini pastilah orang-orang dengan latar belakang yang hebat, jika tidak, kereta biasa tidak mungkin bisa menahan paksaan seperti itu. Pengemudinya adalah seorang pria parubaya berbaju zirah, dengan tubuh yang menjulang tinggi, seperti dewa iblis, dan tunggangannya adalah unicorn gelap dengan kaki keberuntungan, berjalan di atas awan. Unicorn gelap milik klan gelap dan milik binatang suci, sangat langka, bahkan di base camp klan gelap, sangat jarang melihatnya, dan seseorang benar-benar membawanya ke benua Yu hitam ini. Lihat, tanda di kereta. Ucap seseorang tiba-tiba menunjuk ke grafik di kereta dan berteriak. Itu adalah rune seperti api, yang berubah menjadi unicorn, melonjak, meledak dengan tenda hitam yang mempesona. Pangeran Qilin. Ucap semua orang berseru pada saat yang sama, dengan ekspresi kagum di wajah mereka, mengenali orang yang datang.
Orang yang datang sebenarnya adalah pangeran dari klan gelap kerajaan Qilin. Rune ini adalah simbol unik kerajaan Qilin. Kerajaan Qilin, yang didirikan oleh binatang suci Qilin gelap, tidak lebih lemah dari keluarga bangsawan ini. Sebab, untuk mendirikan kerajaan di antara ras gelap, harus ada orang kuat tertinggi di belakangnya, yang menunjukkan kehebatannya. Mengapa Pangeran Qilin ada di sini? Ya, dikabarkan bahwa orang ini telah memperoleh buah gelap sejak terakhir kali buah dewa gelap matang, dan sekarang dia telah terintegrasi ke dalam asal-usul dunia ini. Orang ini memiliki temperamen yang buruk. Jangan memprovokasi dia, jika tidak, akan ada masalah. Kudengar banyak master suci dari keluarga aristokrat telah diperbaiki olehnya. Kudengar orang ini memiliki kakak laki-laki yang merupakan pangeran kerajaan Qilin. Dia bahkan lebih kuat. Bahkan dalam kebanggaan klan gelap kita, dia memiliki tempat dan raja sejati. Ucap semua orang berdiskusi, sambil berbicara, kereta dibuka, dan seorang lelaki kurus keluar, mengenakan jubah brokat, seperti orang kaya, tetapi kulitnya sangat cerah, dengan hanya sepasang lingkaran hitam di bawah matanya, yang sangat jelas, seolah-olah dia terlalu memanjakan diri. Ada cahaya redup yang mekar di tubuhnya, kemanapun dia pergi, ada hukum yang melonjak di dunia. Selain itu, dia tidak hanya memiliki kekuatan asli dari klan gelap, tetapi juga samar-samar memiliki kekuatan asli dari alam semesta ini, dan dia benar-benar menyadari sebagian dari kekuatan asli alam semesta ini. Orang ini sebenarnya telah menguasai sebagian dari asal-usul alam semesta. Gumam Qin Chen dengan tatapan dingin di matanya. Ini membuatnya waspada di dalam hatinya. Pemahaman alam semesta oleh orang-orang klan gelap telah mencapai tingkat yang mengerikan. Ini bukan hal yang baik. Pangeran Qilin melirik dan berhenti pada wanita cantik di tengah platform batu, matanya langsung menyala, dan dia berkata, "Peri Shen Huang." Dia melompat dari kereta dan berjalan ke dalam. "Pergilah," ucap semua orang yang duduk melingkar di sekeliling, karena pembatasan, dia tidak bisa melompat langsung ke tengah platform batu, jadi dia hanya bisa berjalan dari luar. Melihat ada banyak orang gelap yang menghalangi jalan, dia mendengus dingin, mengayunkan tangan kanannya, dan tiba-tiba, beberapa orang gelap di depan langsung meledak, dan jatuh ke tanah satu persatu, wajah mereka pucat dan sangat kesakitan. Setiap sampah ingin datang ke sini untuk menyerap buah dewa kegelapan. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Ucap Pangeran Qilin mencibir dan memandangi orang-orang gelap di sekitarnya. Itu seperti semut mol. Itu tidak layak disebut sama sekali. Semua orang sangat marah, terutama tuan muda dari klan gelap, wajah mereka pucat, dan mereka ingin segera mengambil tindakan, tetapi memikirkan identitas pihak lain, mereka hanya bisa menekan amarah mereka secara paksa. Pangeran Qilin terus bergerak maju, kali ini, orang yang berdiri di depannya buru-buru menyingkir, takut dia juga akan terluka parah dan terlempar. Pangeran Qilin penuh kesombongan, dan menurutnya semua orang berperilaku seperti ini sebagai hal yang biasa. Dia melangkah maju, dan hanya ada satu orang di matanya, dan itu adalah Peri Shen Huang, kecantikan yang menakjubkan. "Tuan Pangeran Qilin, hari ini, saya mendapat kehormatan untuk bertemu dengan Pangeran Qilin. Ini benar-benar berkah bagi saya." Di antara kerumunan di mana Putra Tianhe berada, beberapa Tianjiao segera naik untuk menyambutnya. Postur tubuh mereka sangat rendah, dan mereka membungkuk untuk memberi hormat, seolah-olah para abdi dalam telah melihat kaisar. Mereka mengelilingi Pangeran Qilin dengan bintang-bintang yang memegang bulan, masing-masing dengan postur yang sangat rendah, seperti seorang pengikut. Melihat orang-orang ini sangat berpengetahuan, Pangeran Qilin menahan kesombongannya, menjadi lebih sabar, dan mengangguk ke arah orang-orang ini sebagai pengecualian. Pangeran Qilin datang ke sisi Peri Shen Huang, memandang dengan mata penuh kasih sayang, dan dengan bangga berkata, "Shen Huang, aku akan membantumu memetik buah suci." Peri Shen Huang tidak terlalu menghargainya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Terima kasih, Pangeran Qilin, atas kebaikanmu, tapi aku bisa melakukannya sendiri." Ketidakbahagiaan melintas di benak Pangeran Qilin, tetapi dia terus tersenyum dan berkata, "Pangeran ini secara alami tahu bahwa kamu bisa melakukannya, tetapi semakin banyak buah suci yang gelap, semakin baik bukan? Jika Anda menyukainya, saya akan memilih 10 atau 8 untuk Anda,
dan saya berjanji bahwa Anda akan menyerap esensi dunia hingga batasnya, dan Anda tidak akan pernah ditindas oleh esensi dunia lagi. Bagaimana dengan itu? Ucap Pangeran Qilin berkata dengan bangga. Peri Shen Huang mau tidak mau kehilangan momentumnya. Memang, seperti yang dikatakan Pangeran Qilin, meskipun dia cukup yakin untuk menarik buah suci kegelapan, bagaimanapun juga kekuatannya terbatas. Dia mengklaim bahwa dia tidak memiliki masalah memilih satu atau dua, tetapi jika dia ingin mendapatkan lebih banyak, saya khawatir itu akan menjadi masalah yang sangat sulit. Belum lagi apakah dia memiliki kekuatan atau tidak, dengan begitu banyak orang yang hadir, total hanya ada 99 buah gelap, pada saat dia menarik buah sebelumnya, sisanya mungkin telah tertarik oleh orang lain. Segera, Peri Shen Huang tampak ragu, dan dia tidak lagi bertekad untuk menolak. Karena Pangeran Qilin menunjukkan keramahan yang luar biasa, Peri Shen Huang pasti setuju. Itu benar, Pangeran Qilin sudah cukup menyerap buah suci kegelapan, namun dia datang ke sini secara khusus, jelas demi kamu, Peri Shen Huang. Ucap beberapa Tianjiao yang menyukai Pangeran Qilin semuanya membujuk, diam-diam menyemangati dan membujuk. Ini membuat Tian He Shengzi dan yang lainnya menjadi pucat dan terlihat sangat jelek. Karena Peri Shen Huang memang sangat cantik, kulitnya seperti batu giok putih, sebening kristal, dan sepasang matanya yang berair membuat orang terpesona olehnya. Kalau begitu terima kasih Pangeran Qilin. Ucap Peri Shen Huang mengangguk, dia tidak bisa menolak kebaikan seperti itu, karena buah gelap itu terlalu penting, ini adalah kesempatan. Meskipun dia setuju, dia telah memutuskan bahwa dia akan membalas budi kepada Pangeran Qilin dengan hadiah yang berharga di masa depan, karena dia tahu betul bahwa akan sangat merepotkan jika dia memenangkan hati Pangeran Qilin. Pangeran Qilin tiba-tiba tersenyum. Shen Huang, sama-sama, apa hubungan antara kamu dan aku? Itu hal sepele, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saat dia berbicara, dia melangkah maju, mencoba meraih lengan Peri Shen Huang. Peri Shen Huang buru-buru berbalik, diam-diam menghindari, dan berkata, Pangeran Qilin, buah suci kegelapan ini akan matang, sebaiknya kita melihatnya dengan hati-hati. Dia merasa gelisah, Pangeran Qilin ini benar-benar bukan orang yang baik, dan dia akan menyentuhnya secara langsung. Ini membuatnya semakin bertekad bahwa dia harus membalas budi secepat mungkin. Tangan Pangeran Qilin baru saja menyentuh kasa Peri Shen Huang, melihat Peri Shen Huang menghindar, dia tidak menganggapnya serius, tetapi mengangkat tangannya, mencium jari-jarinya, menutup matanya, seolah-olah dalam keadaan mabuk, berkata, baiklah, Shen Huang, kamu benar-benar harum. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya semuanya mengutuk secara diam-diam di dalam hati mereka, dan mata beberapa orang yang mengagumi Peri Shen Huang akan terbakar. Shen Huang tidak perlu khawatir, dengan pangeran ini di sini, tidak sulit mendapatkan buah suci yang gelap ini. Ucap Pangeran Qilin terkekeh, sangat percaya diri dan bangga. Bagaimanapun, kultivasinya luar biasa, dan dia telah menyerap buah suci kegelapan, jadi dia memiliki pengalaman yang kaya. Selain itu, dia hanya perlu bersaing dengan orang-orang yang hadir ini. Siapa di antara orang-orang yang hadir ini yang dapat dibandingkan dengannya? Dia memiliki cukup momen untuk menarik buah suci. Karena itu, dia sangat percaya diri, dan kesombongan semacam itu membuat banyak wanita di sekitarnya memandangnya dengan indah.